A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kami dari kelompok 5 akan membacakan PPT yang kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Pengertian dan hakikat identitas rasional. Kata identitas berasal dari kata identity yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu hingga membedakan dengan yang lain. Mengacu pada pengertian tersebut, identitas tidak hanya merujuk pada individu atau perseorangan, tetapi juga pada kelompok. Kata nasional adalah padanan dari kata nation yang artinya bangsa. Bangsa dalam pengertian sosiologis, antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Sedangkan secara terminologis istilah, identitas nasional adalah suatu ciri tertentu yang dimiliki dari suatu bangsa yang secara filosofis atau ideologis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa-bangsa yang lain. Parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu. Sesuatu yang menjadi ukuran tersebut adalah dari unsur identitas nasional bangsa tersebut, seperti kebudayaan dari bangsa itu sendiri, menyangkut norma, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. Dalam hal parameter identitas nasional, berbentuk secara alami berdasarkan letak wilayah atau geografisnya, sehingga membuat suatu ciri khas dari identitas tersebut. Ya, cukup dari saya, mungkin akan diteruskan para pemakalah yang lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Tajuddin Ashrofi. Globalisasi dan ketahanan identitas nasional. Secara umum, globalisasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Sebagai efek dari teknologi dan globalisasi, maka terjadilah peningkatan keterkaitan antara seseorang dengan yang lainnya, satu bangsa dan bangsa lainnya, sehingga menggiring dunia ke arah pembentukan desa global atau global village. Hal senada terjadi tidak hanya di bidang informasi dan ekonomi, namun meluas sampai pada tataran sosial politik suatu bangsa. Unsur pembentuk identitas nasional. 1. Suku bangsa. Indonesia adalah salah satu negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, dan suku bangsa sendiri merupakan salah satu unsur penting pembentuk identitas nasional. 2. Agama. Unsur pembentuk identitas nasional lainnya adalah masalah agama, di mana di sini banyak jenis agama yang diperbolehkan dan tidak dilarang untuk dianut di Indonesia. Keanekaragaman agama ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang menerapkan penerapan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Seni dan kebudayaan. Ada banyak keberagaman seni dan budaya yang ada di Indonesia yang secara harfiah membentuk identitas dari nasionalisme Indonesia. Dan terakhir, bahasa. Tidak dipungkiri lagi bahwa di Indonesia ada banyak sekali jenis bahasa daerah. Bahasa sendiri merupakan salah satu unsur pembentuk identitas negara, karena hanya dengan bahasa seseorang bisa melakukan komunikasi dengan yang lainnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wandia Marsyanda. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Maratus Soliha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor pembentuk identitas nasional yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah primordialisme, yaitu sikap kecintaan pada identitas berdasarkan golongan, kesamaan etnis, atau suku. Yang kedua adalah praktek keagamaan, yaitu ritual yang didasarkan pada keyakinan individu dan dipraktekkan secara kolektif. 3. Pemimpin bangsa, yaitu figur atau tokoh karismatik yang menjadi kebanggaan rakyatnya.
Rakyat merasa diayomi dan bangga pada pemimpinnya yang dianggap bagian dari dirinya. 4. Sejarah bangsa, yaitu kesamaan asal-usul atau nenek moyang dari bagian sejarah yang dapat membentuk solidaritas dan identitas kolektif. Dan yang terakhir adalah solidaritas organik, yaitu integrasi sosial yang terbentuk atas kondisi saling ketergantungan akibat pembagian kerja. Kesimpulan. Secara kesimpulan, pengertian dari identitas nasional adalah suatu ciri tertentu yang khas dimiliki suatu bangsa dalam sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah atau tanah tumpah darah mereka sendiri, kesamaan sejarah, sistem hukum atau perundang-undangan, hak dan kewajiban, serta pembagian kerja berdasarkan profesi, dan identitas nasional suatu negara membedakan dengan bangsa-bangsa lainnya. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata maupun pengetikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.